Kenapa orang Israel tidak sampai ke tanah Kanaan? Karena mereka mengembara. Ya, banyak orang Kristen hari ini menjadi pengembara, dari satu gereja ke gereja lain, dari satu pelayanan kepada pelayanan lain, dia tidak sampai kepada tanah perjanjian. Ya, nggak suka sama Pak Marlin. Banyak gereja lain. Stop, nggak ada gereja yang bagus. Yang bagus hanya Tuhan Yesus. Anda cari di mana gereja yang sempurna, pasti Anda tidak puas, karena gereja bukan memuaskan Anda, hanya Yesus yang bisa memuaskan. Amin. yang selalu mengasihi kami, yang setia atas setiap kejadian ajaib yang Kau karuniakan pada kami. Kami hidup bukan karena kami, tapi karena Kristus kami hidup. Terima kasih Roh Kudus yang telah dikaruniakan bagi kami, yang tinggal di dalam kami, yang terus mengurapi kami, menuntun kami, membawa kami kepada kemenangan-kemenangan yang telah tersedia oleh karena darah Yesus Kristus. Aku berdoa Bapa untuk kabar baik yang akan kusampaikan. Kabar baik adalah Injil yang telah menyelamatkan setiap orang yang percaya. Dan kuasa daripada Roh Kudus yang mengurapi firman ini, yang mengurapi anakmu ini Bapa, dan mengurapi seluruh orang-orang yang mendengar. Dan pengurapan itu yang membebaskan kami, melepaskan kami, memutuskan semua yang terikat dari hidup kami. Terima kasih Roh Kudus. Aku siap berbicara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus oleh kasih karunia-Mu semata-mata. Haleluya. Amin. Salam bagi kita semua. Salam. Selamat hari Minggu. Selamat bertemu di dunia maya dan di dunia nyata. Ya. Jadi tahun 2020 ini adalah tahun yang begitu luar biasa pemeliharaan Tuhan bagi kita. Ya. Walaupun kita melihat banyak kejadian-kejadian yang sepertinya tidak kita bayangkan, kita mesti ingat Tuhan kita Yesus Kristus itu di luar waktu.
bukan di dalam waktu. Dia menciptakan waktu, dia ada di luar waktu dan di luar ruang. Jadi dia bisa mengecilkan ruang, bisa memperbesar ruang, bisa menghentikan waktu, dan bisa mempercepat waktu. Ya, jadi jangan berpikir bahwa Tuhan Yesus itu seperti kita, tapi dia membuat semuanya menjadi ajaib. Ya, kalau kita lihat kecepatan cahaya itu, satu detik itu, satu satuan cahaya itu 186.000 km/mil per detik. Lebih cepat dari situlah Tuhan untuk kita. Amin. Ya, kalau sekarang kita nonton YouTube bisa seketika itu kelihatan di Amerika, lebih cepat dari itulah jawaban doa kita. Amin. Amin. Saudara-saudara, saya sangat bersyukur kepada kita hari ini karena oleh kasih karunia. Apa sih kasih karunia itu? Ya, kasih karunia itu bukan pengajaran, bukan doktrin, ya, bukan sesuatu yang aneh. Banyak orang menentang kasih karunia. Kasih karunia itu gak perlu ditentang. Kita lihat buktinya. Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Ya. Sudah? Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Ini adalah perkataan Paulus, ya. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus padaku untuk apa? Memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia. Amin. Apa itu Injil? Injil adalah kabar baik tentang Kristus. Jadi kebahagiaan Paulus adalah ketika dia bisa memberikan kesaksian tentang kasih karunia Allah. Apa itu kasih karunia Allah? Kasih karunia Allah adalah sesuatu yang sangat berharga, yaitu kemurahan Tuhan yang tidak layak kita dapatkan, tapi disediakan oleh Dia, yaitu Kristus Yesus. Kita lihat Yohanes 1 ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh siapa? Musa. Oleh Musa, tapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Sejajar itu kasih karunia dan kebenaran. Apa itu kebenaran? Ya. Coba lihat. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Siapa yang berikan hukum Taurat? Musa kan? Berarti Musa itu siapa? Hamba. Hamba yang memberikan hukum. Tapi kasih karunia adalah anak yang diberikannya, bukan diberikan, tetapi dia datang. Maka dikatakan pencuri datang membunuh, membinasakan, aku datang. Jadi kita mesti punya pemahaman yang benar bahwa orang percaya itu tidak perlu mencari dekat kepada Tuhan, sebab oleh darahnya kita sudah dekat dengan Dia. Banyak orang bilang aku mau rajin ke gereja supaya dekat dengan Tuhan. Itu adalah benar, kita mau datang ke gereja, tapi bukan motivasinya salah. Bukan supaya dekat. Karena Anda telah dekat, maka Anda datang beribadah. Kenapa Anda berdoa? Supaya Tuhan memberkati. Stop. Anda berdoa karena Anda telah diberkati Tuhan. Amin. Jadi bukan supaya lagi, tapi karena Salib sudah menyelesaikannya semua. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, ada jarak. Lihat, Musa, mujizat pertama apa? Air menjadi darah. Kasih karunia apa? Air menjadi anggur. Musa membuat mujizat, kehidupan menjadi kematian. Yesus membuat mujizat, kehidupan menjadi perayaan, celebrate. Amin. Jadi kasih karunia adalah perayaan. Ya. Saudara-saudara, kenapa Anda datang bernatal? Bukan supaya Tuhan memberkatimu, tapi kau merayakan betapa beruntungnya kita diberkati dengan kelahiran Kristus untuk kita. Amin. Jadi mindset kita mesti berganti. Bukan lagi tentang saya, tapi tentang Kristus. Bukan lagi siapa saya, tapi siapa Kristus.
Amin. Ya, supaya hidup kita bergairah terus. Karena kita tahu tidak ada satu kekuatan apapun yang dalam diri kita untuk kita bisa hidup. Ya, ketika Anda melihat ada tetangga saudara mati kena corona atau koronce, ya, corona centil, selalu diperbincangkan orang, selalu ditakuti orang. Bahkan sekarang kita melihat orang pun curiga, ya, semua mesti pakai hand sanitizer, cuci tangan. Sebenarnya keadaan membuat kita menjadi berubah pola hidup kita. Sebenarnya kalau kita bermetanoia, pola hidup kita terus berganti, kehidupan bersih. Ya, selama ini kita lihat ciptaan sudah gagal. Buktinya apa? Alam semesta ini sudah rusak. Tapi Anda bukan lagi berasal dari ciptaan, Anda berasal dari penebusan. Amin. Ketika ada orang meninggal, saudara tahu nggak hari ini banyak sekali pendeta-pendeta meninggal kena koronce? Kenapa itu terjadi? Coba saya bisa jawab. Oh, sedangkan pendeta mati, apalagi kita tinggal nunggu waktunya aja. Hei, saudara-saudara, Tuhan tidak berhasrat untuk Anda mati. Tuhan berhasrat untuk Anda hidup. Amin. Tuhan Yesus datang bukan Anda untuk mati, ya. Dan jangan pernah bilang Tuhan panggil kita. Kenapa? Bukan tugas Tuhan memanggil-manggil orang. Ya, karena kita berasal dari Dia, kita mesti kembali kepada. Kapan Anda kembali? Ketika Anda puas. Jadi ketika ada orang mati kena corona, ya, walau 1000 rebah di sisiku, 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Katakan itu. Jadi apa yang terjadi, katakan firman untuk keadaan itu. Itu kasih karunia. Ya. Semua hafal di sini Mazmur 91. Apa? Ayat 1 sampai 16. Ya, jagolah. Tapi bukan hanya untuk dihafal. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Ada sebutan 4 terhadap jabatan Tuhan. Pertama apa? Elyon, maha tinggi. El Shaddai, ya, Yahweh, Elohim. Tapi ayat terakhir, coba buka Mazmur 91 ayat 16. Saya udah lama nggak kesini Pak ya, baru kemarin ya. Ternyata posisinya udah citos semua, belum campur-campur. Hari ini sudah tidak nasi campur lagi. Ya, nasi campurnya enak, tapi hidup ini jangan campur-campur. Ya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Saudara-saudara, inilah hatinya Tuhan. Amin. Kenyang, panjang umur, dan artinya apa sih? Tuhan tidak mau Anda panjang umur sakit-sakitan. Tuhan tidak mau Anda panjang umur mengantar nyawa anakmu ke kuburan. Catat. Lihat, Abraham 175 tahun dia tidak pernah mengantar jenazah anaknya dan cucunya ke kuburan. Musa juga nggak pernah. Kenapa? Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Siapa yang dikenyangkan? Saya. Jadi Tuhan punya keinginan untuk Anda panjang umur dan kenyang. Tidak sakit-sakitan, tidak letoy, tidak kekurangan, tidak melihat anak cucumu menjadi gembel, menjadi narkoba. Catat itu. Kenapa dibilang Tuhan? Anak cucu orang benar perkasa di bumi. Jadi hatinya Tuhan tidak ada yang jelek. Kita yang berpikir jelek tentang Tuhan, Tuhan sedang marah sama aku. Makanya aku rajin berdoa. Tidak, stop. Tuhan tidak pernah marah dengan engkau karena Yesus telah dimurka Allah oleh karena kejahatan kita. Maka disebut Eloi, Eloi, lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Selama Yesus ada di bumi ini, dia tidak pernah menyebut Bapa itu Allah. Tapi karena penghukuman itu, dia menyebut Allah. Sebutan Allah adalah
pencipta langit dan bumi, dan adil. Makanya Allah menghukum dia karena saya dan Anda. Jadi tidak pernah Allah menghukum Anda. Jangan pernah merasa tertuduh. Ya, oke? Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku, Yesua. Ketika Anda panjang umur dan kenyang, akan diperlihatkannya Yesus kepada Anda. Amin. 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 Itulah kasih karunia Tuhan. Tidak ada kekuatanmu menjaga nyawamu, menjaga dirimu lepas dari penyakit. Tapi dikatakan, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Itulah si COVID, Corona. Jadi teguh kita berdiri. Tapi kenapa kita mesti social distancing? Itu adalah aturan negara dan juga perlu Anda ikuti. Jadi artinya kalau Anda berdiri teguh, Anda tidak jadi orang ceroboh, tapi Anda menjadi orang yang tertib. Amin. Amin. Orang percaya itu mesti tertib, aturan, menjadi model bagi Indonesia ini. Ya. Indonesia ini hari ini masih ada karena ada orang percaya. Bangga dengan Indonesia. Saudara-saudara, ingatlah bahwa ketika Anda percaya, lihat, Corona ini akan segera pergi. Jangan Tuhan lalukanlah Corona ini. Bukan tugas Tuhan melakukan ini. Salib sudah menyelesaikan. Kita lihat contohnya. Ya, Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Harus kita tahu itu. Pertama, Kejadian adalah penciptaan dari manusia jatuh dalam dosa. Keluaran bagaimana orang Israel keluar dari perbudakan, pembebasan. Imamat bicara bagaimana orang beribadah kepada Tuhan. Bilangan bagaimana kehidupan sehari-hari kita. Mazmur pun dibagi 5. Ya. Ulangan bagaimana diingatkan kembali cinta Tuhan kepada kita. Amin. Amin. Ya. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Ya, inilah sikap daripada manusia, tegak tengkuk, lupa akan yang baik. Mereka pikir mereka keluar untuk mati. Mereka lupa. Kenapa orang Israel tidak sampai ke tanah Kanaan? Karena mereka mengembara. Ya. Banyak orang Kristen hari ini menjadi pengembara, dari satu gereja ke gereja lain, dari satu pelayanan kepada pelayanan lain. Dia tidak sampai kepada tanah perjanjian. Ya. Gak suka sama Pak Marlin, banyak gereja lain. Stop, gak ada gereja yang bagus. Yang bagus hanya Tuhan Yesus. Anda cari di mana gereja yang sempurna, pasti Anda tidak puas, karena gereja bukan memuaskan Anda, hanya Yesus yang bisa memuaskan Anda. Dan pendeta bukan alat pemuas. Ya, oke. Jadi jangan pernah berpikir kalau Anda nggak betah di satu gereja, Anda akan puas di tempat lain. Ya, catat. Ya, apa perbedaan ibadah orang percaya dengan orang lain? Berbicara orang percaya, pilar gereja ada 3. Pertama, koinonia, persekutuan. Kedua, marturia, kesaksian. Ketiga, diakonia, sosial. Itu gereja. Makanya Anda mesti tahu bahwa gereja itu adalah bicara tubuh Kristus yang bersekutu, bukan bicara organisasi. Ya. Catatnya bukan GBI yang bawa Anda ke surga. Iman Anda yang membuat Anda datang bersama Dia. Oke? Ayat 5. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makan hambar ini kami telah muak. Makanan hambar ini kami telah muak." Saudara-saudara, mereka ada di padang gurun. Siapa yang memberi makan? Tuhan. Dengan apa? Makanan yang tidak kekurangan, itu disebut manna.
kenapa kita hari ini mesti memelihara hari Sabat? Saya mau tanya, hari Sabat orang Yahudi apa? Hari apa? Sabtu. Hari Sabat orang percaya? Kenapa? Minggu. Kenapa? Orang Yahudi Sabatnya dari ciptaan, orang percaya Sabatnya dari penebusan. Mana lebih hebat, dari penciptaan atau dari penebusan? Ya. Orang Yahudi mengikuti yang namanya penciptaan. Ciptaan sudah gagal, diganti dengan penebusan. Kenapa Anda dari hari Minggu? Karena di sana telah terjadi penebusan di hari ketiga. Ya, hari pertama orang Yahudi hari apa? Hari Minggu. Ya, ditutup dengan hari Sabtu. Hari pertama orang percaya hari Senin, ditutup hari Minggu. Kenapa Anda beristirahat? Supaya Anda menikmati double porsi daripada berkat Tuhan. Lihat orang Israel ketika mereka di hari Sabat, hari ke-6, Tuhan sudah menyiapkan berkat untuk hari ke-7 dan hari ke-8. Saya mau tanya, kenapa sih Yesus ketika menjadikan air menjadi anggur, ada berapa tempayan? 6. Artinya apa? Manusia diciptakan hari ke. Jadi setiap yang tertulis itu ada artinya. Amin. Bahteramu itu panjangnya berapa? 300 hasta, lebarnya 50 hasta, tingginya 30 hasta. Maksudnya apa? Yesus itu diurapi dengan minyak seharga berapa? 300 hasta. Dinar. Sorry. Dinar. Ya. Yang kedua apa? 50 bicara tentang hari Pentakosta, hari ke-50. Yang ketiga 30, Yesus dijual dengan 30 shikal perak. Kenapa disebut 3 lantai? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan kenapa ada lambungnya di bawah? Itu menunjukkan Yesus ditikam lambungnya untuk kita. Jadi Anda percaya Anda ada di bahtera Yesus. Save the ark. Ketika bahtera itu berjalan, siapa yang merasakan hantaman itu? Bahtera itu. Nuh dan seluruh seisinya tidak mengalami apa-apa. Begitu juga Anda duduk dalam lindungan yang maha tinggi, artinya Anda ada di dalam Kristus. Ya, amin. Jadi ingat, yang dihantam badai itu adalah Yesus. Yang dipukul oleh badai itu adalah Yesus. Yesus terpukul karena kita. Bukan dia ada kejahatan, dalam mulutnya pun tidak ada kejahatan. Inilah yang kita lihat ya. Oke, ada yang namanya muak. Saudara lihat, ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir, hampir 3 juta orang. Apa yang terjadi? Mereka itu tidak kekurangan. Ya. Bahkan orang Mesir memberi mereka emas dan perak, dan tidak ada satupun yang tergelincir dari mereka. Tapi ketika mereka menerima hukum Taurat, mereka sepanjang perjalanan sebelum ada di Gunung Sinai, mereka adalah orang yang bersungguh-sungguh, tapi tidak pernah ada kejadian buruk sama mereka. Bahkan kasut kakinya pun tidak ada yang rusak. Tapi ketika mereka menerima hukum Taurat, ada 3.000 orang yang mati. Tapi ketika orang menerima Kristus, ada 3.000 orang yang dibaptis. Amin. Anda mau pilih mana? Hukum Taurat atau Kristus? Oke, kita lihat. Ini udah ada hukum Taurat, ya. Hukum Taurat diturunkan di Keluaran 19. Allah sedang mengingatkan kasihnya kepada mereka, tapi mereka mengatakan kami sanggup untuk melakukannya. Allah tidak punya keinginan untuk memberikan hukum Taurat, tapi mereka mengatakan mereka sanggup. Saudara tahu nggak pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu? Itu menggambarkan hukum Taurat, perbuatan kekuatan diri sendiri. Ya, oke, kita baca terus ayat 6. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu. Sebenarnya nggak menyuruh. Tuhan itu melepaskan perlindungan. Ya, Tuhan tidak pernah menyuruh ular. Sebelum mereka ada di situ sudah ada ular itu sudah. Kenapa mereka selamat? Karena mereka aman dalam lindungan. Banyak kejadian-kejadian di bumi yang Anda tidak ketahui, tapi Anda bisa selamat karena Anda sudah diselamatkan. Kita nggak tahu itu. Ya, makanya perlu mengingat bahwa aku
selamat bukan karena perbuatanku, aku selamat karena perbuatan Yesus. Amin. Oke? Ya. Yang membangun mereka sehingga banyak dari antara orang Israel yang mati. Ya. Ular tedung, ular yang paling ganas itu ular yang di padang gurun. Ya. Oke? Terus lanjut ayat 7. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa. Biasa orang kalau sudah ada masalah datang ke pemimpin, betul? Tapi apa sikap pemimpin untuk masalah? Nah, ini kita belajar, ya. Dan berkata, kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Inilah doa orang Kristen. Tuhan, jauhkanlah corona dari kami. Betul nggak? Di Facebook, jauhkanlah Tuhan, kiranya Tuhan, semoga Tuhan. Orang Kristen nggak perlu kata semoga dan kiranya. Tidak ada mudah-mudahan bagi orang percaya. Iya dan amin. Kenapa? Karena Kristus, bukan karena saya. Amin. Apa katanya? Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Pemimpin bertanggung jawab untuk bangsa itu. Jadi yang bertanggung jawab untuk kehidupan jiwamu dan rohanimu adalah gembala, bukan saya. Ya. Oke? Saya hanya om. Bapak ini bapak. Ya. Makanya tugas gembala bukan menuntut, tapi tugas gembala memberi dombanya makan. Ya. Anda perlu diberikan makan. Supaya apa? Supaya Anda sehat dan hidup. Ya, maka disebut Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Berapa? Ia membaringkan aku di padang yang berumput. Dia menyediakan persediaan makanan untuk kalian makan. Ya, oke. Terus ayat 8. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Apa yang dikatakan Tuhan? Buatlah sebuah tiang. Inilah yang dikatakan Yesus kepada Nikodemus ketika ular ditinggikan di padang gurun. Bukan maksudnya dihormati, dibuat tempat yang tinggi untuk melihat apa? Tembaga, ular tembaga. Tembaga artinya apa? Penghukuman. Semua ular itu dihukum. Oleh karena apa? Buatlah. Yesus dihukum karena penyakit saya, karena dosa saya, karena kejahatan saya. Ya. Oke, apa katanya? Maka setiap orang yang terpadu, jika ia melihatnya, jadi rahasia hidup aman, lihat Yesus di kayu salib. Karena apa? Bagaimana Anda melihat Yesus? Lihat Alkitab. Ya. Makanya orang Kristen harus tahu Alkitab. Contoh, ketika Anda hari ini menghafal, jangan hanya untuk hari ini. Set dirimu untuk firman itu tinggal di kepalamu dan dalam hatimu. Ya, dikatakan apa? Setiap orang yang terpadu menuju kepada pribadi-pribadi. Jadi keselamatan itu bukan umum, keselamatan itu untuk pribadi. Setiap orang yang sakit, pandanglah Yesus, oleh bilur-bilurnya kau telah sembuh. Setiap orang kekurangan, pandanglah Yesus yang telah menjadi miskin untuk engkau diberkaya. Gak ada bilang amin. Amin artinya apa? Aku terima. Ketika disampaikan terima, amin, aku terima. Kelemahan orang Kristen terpelongo. Bawa dia, soal dulu nasibku. Stop. Kenapa Anda tidak mendapatkan? Anda diam. Ya, orang Kristen banyak diam. Baru kalau dapat, Tuhan, kenapa begini? Tuhan tidak pernah merencanakan yang jahat bagimu, tapi Tuhan punya rancangan yang baik bagimu. Oke? Akan tetap hidup. Jadi ketika orang terpadu yang semestinya mesti mati, ketika dia melihat Yesus bukan melihat penyakitnya. Iblis selalu menawarkan Anda melihat diri Anda. Alkitab menawarkan Anda untuk
Yesus. Sekarang pilihan ada di tangan kita. Orang ketika sakit, apa yang dipikirkannya? Sakitnya. Kenapa orang mati? Karena dia memikirkan sakitnya, bukan karena penyakitnya. Ya. Sekarang Tuhan sanggup nggak menyembuhkan? Tuhan sudah menyediakan kesembuhan. Itulah kasih karunia. Amin. Sebelum ada corona, Tuhan sedang menyediakan kesembuhan dari Yesus. Jadi penyakit apapun itu, ya, kanker kah, HIV/AIDS kah, diabetes kah, semua itu sudah ditebus. Ya, jangan percaya dengan tipu daya si iblis. Gak ada obatnya. Udah tutup penang, kayak mana kita ini? Bukan penang, penyembuhmu. Banyak orang gawat kali udah tutup penang. Singapura, emang kau diciptakan untuk penang? Anda mesti catat, kutuk kita adalah ketika kita bergantung kepada sesuatu. Banyak orang menghamba kepada penang, padahal sebenarnya itu adalah kutuk. Kenapa? Uangmu habis untuk berobat. Tuhan tidak pernah memberikan kau berkat uang untuk berobat. Tuhan memberikan kau berkat untuk menikmati. Amin. Amin. Saudara-saudara, BPJS betul ada, tapi buatlah itu hanya di kantongmu sebagai aksesoris, bukan itu jawaban. Hah? Itu enggak? Ya. Ada kok asuransi itu? Ada. Kalau ada apa-apa sama asuransi. Mau bawa sakit? Enggak mau. Bangga kali Anda dengan kartu-kartu itu. Jaminan dari Yesus sudah jelas. Amin. Dan tidak ada yang gagal. Oke? Ya. Akan tetap hidup. Apapun masalahmu, apapun kondisimu, rumah tanggamu, anak-anakmu, penyakitmu, keuanganmu, ketika Anda memandang Yesus, akan tetap hidup. Oke? Coba kita lihat contoh bagaimana Yesus menghadapi sesuatu yang sangat berat. Kita lihat Matius 8 ayat 1 sampai 3. Setelah Yesus turun dari bukit, ingat gak khotbah di bukit? Yesus tidak asing di bukit, dia akan turun. Kenapa? Aku datang. Jadi bukan Anda yang mencari dia, tapi dia yang mencari Anda. Maka jangan pernah bilang aku mau dekat dengan Tuhan. Anda sudah dekat dengan Tuhan, karena darahnya telah membuat Anda dekat dengan dia. Oke? Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, berbondong-bondong, terkagum-kagum dengan dia. Ya, karena apa? Karena Yesus selalu memberikan jawaban atas setiap persoalan. Oke, ayat 2. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Kusta menurut hukum Taurat adalah penyakit yang najis, yang tidak layak hadir di tengah-tengah masyarakat. Sama kayak corona sekarang. Kalau udah dibilang orang corona langsung isolasi. Apa yang pernah dipegang dicatat itu. Siapa yang pernah berjumpa sama dia di tracking semua itu. Mau mati pun nanti udah mati pun dikubur jarak jauh. Coba. Itulah orang kusta. Tapi bagaimana Tuhan hadir untuk itu? Kita lihat, ya. Lalu sujud menyembah dia dan berkata, orang kusta ini datang dari ketakutannya. Saya mau tanya, kenapa perempuan pendarahan itu datang dari belakang? Kenapa enggak dari depan? Karena dia takut, karena hukum Taurat mengatakan perempuan yang pendarahan adalah najis. Tapi Yesus berbalik. Yesus tidak mau dia mencuri berkat. Yesus mau menyadari kasih karunia dari dia. Anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Amin. Supaya dia jangan sembuh dengan tertuduh, tapi dia sembuh dengan pemulihan. Oke? Ya. Dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, apa yang dikhawatirkan orang ini? Tuhan tidak mau. Banyak orang berdoa percaya dia Tuhan sanggup, tapi dia melihat dosanya, dia sadar bahwa Tuhan tidak mau. Banyak kali dosa ke Tuhan, nggak mungkin kau menyembuhkan aku karena begitu banyak dosaku. Makanya jangan pernah minta ampun supaya dosamu diampuni. Tuhan,
Saya sama dosa nami asal antara pasu-pasu. Itulah doa yang paling tidak disukai Tuhan. Kenapa? Anakku sudah mati bagi dosamu, mengampunimu. Masa kau membilang terhambat berkatmu karena mesti ampun. Saya mau tanya, sudah diampuni nggak dosa? Sudah dibayar nggak? Perlu nggak Anda minta ampun supaya dosamu diampuni? Tidak. Karena dosa Anda sudah diampuni sekali untuk selama-lamanya. Artinya apa? Dosa tidak lagi menjadi penghukuman bagimu, sebab dosa telah dihukum dalam tubuh Yesus. Nanti agak bingung ya? Memang mesti bingung. Kalau nggak bingung nggak dipanggil lagi saya. Oke. Jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Tahir itu bagaimana? Lebih baik daripada sebelumnya. Jika Tuhan mau, yang diragukannya Tuhan tidak mau. Ya, lanjut ayat 3. Lalu Yesus mengulurkan tangan. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Kau semua nggak? Yesus memulihkan apa dua? Jiwanya atau tubuhnya? Jiwanya. Dia pegang tangan. Aku mau, jadilah engkau tahir. Jadi ketika Tuhan mau menyembuhkanmu, Tuhan mau menyembuhkan juga jiwamu. Makanya tahir. Kalau ada sakit kanker dalam dirimu, jangan bilang kanker pergi. Aku kutuk engkau kanker sampai ke akar-akarnya. Pergilah dan jangan kembali lagi. Banyak sakit kanker sudah sembuh pindah ke tempat lain. Kita mesti kutuk sampai akarnya. Ya, Yesus mengutuk pohon ara, akarnya mati. Ketika akar sudah mati, maka tidak akan tumbuh lagi. Catat, penyakit Anda kutuk sampai ke akar-akarnya. Amin. Ya. Saya mau tanya di sini, siapa yang udah menikah belum punya anak? Udah berapa tahun? 15 tahun. Wah, luar biasa ya. Tetap setia kan? Ya, pertanyaan saya, ada enggak Tuhan punya kehendak Anda tidak punya anak? Buktinya apa? Setiap perempuan punya rahim. Kita lihat nanti bagaimana Sarah adalah mandul. Itu sudah tercatat. Tapi bagaimana Tuhan menjawab sebagai ibu orang beriman. Oke? Tahirlah orang itu daripada kustanya. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Pemulihan bagi orang ini. Orang ini mengalami pembaharuan. Dulu dia tertolak, hari ini dia berdiri tegak. Ya, kalau Anda belum punya anak, Anda pasti malu kalau ada kerumunan keluarga. Tapi ingat, Tuhan sedang merestorasi diri. Ya. Apa yang menghalangi itu? Ada seluruh yang sering menuntut kita. Kita mau lihat, setuju Pak? Ya. Oke, kita buat dulu Kejadian 11 ayat 30. Maka apa ini Bapak ini? Daci. Saudara. Mana dia? Istri buruk. Lamunan. Asli dari Sikoto. Balik. Daci dari Nia Selatan ya. Sarai itu mandul tidak mempunyai. Coba Tuhan itu caranya luar biasa ya. Seorang perempuan hamil melahirkan umur 90 tahun. Bahkan yang namanya Abimelek pun naksir sama Sarah pada umur 90. Coba lihat dulu umur 90 di samping kelihatan. Kayak mana bentuknya? Kayak mana karoserinya, kulitnya? Nah, nggak dibilang rajin perawatan maka dia menjadi cantik. Pertanyaannya, raja melihat seorang perempuan karena cantik kali rohaninya. Enggak, dia tetap lihat fisiknya, betul nggak? Seseorang laki-laki jangan munafik. Kalau mau mencari ceweknya, nggak pernah carinya hatinya baik kali, nggak mukanya itu cantik. Betul nggak? Jangan bilang rohaninya penting Pak. Hei, si rohani sama si rohana di belakangan dulu, cantik dulu. Itu manusiawi. Jangan kita bilang aku yang penting dia seiman. Hei, cantik dulu. Ya. Sarah pun dipilih sama Abraham karena dia cantik. Amin. Jadi jangan cari cewek sekedar rata-rata.
Ya, karena Anda diciptakan bukan rata-rata, Anda diciptakan di atas standar. Oke? Tidak punya anak. Ya. Kita lihat Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Bagaimana Tuhan bekerja? Dari apa yang ada atau dari yang tidak ada? Dari yang tidak ada. Ya. Jadi melihat kasih karunia ini bukan apa yang ada, tapi melihat apa yang tidak ada. Yang ada itu sementara, yang tidak ada itu kekal. Oke? Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu. Catat, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu. Ya, dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Apa kesalahan Abraham? Kenapa delay, tertunda? Karena dia pergi membawa bapaknya, Terah. Yang kedua, dia membawa siapa? Lot. Disuruh dia pergi meninggalkan. Jadi apa selubungnya dia? Nanti kita lihat di Kejadian 14. Oke? Ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Bagaimana menjadi bangsa yang besar? Istrinya pun mandul. Jadi ingat, Anda hidup di luar natural, Anda hidup di alam supranatural. Ya. Catat ya. Kalau natural, kalau dokter bilang Anda nggak bisa punya anak, Anda terima itu? Tidak. Katakan, aku ditetapkan beranak cucu. Makanya pertama Tuhan lakukan apa? Diberkatilah mereka, bertambah banyak dan beranak cuculah. Itu yang pemegang. Bukan fakta yang kita lihat dan kita katakan. Makanya kesalahan orang Kristen berkata. Yesus mengatakan, ketika engkau khawatir, jangan berkata. Ya, apa yang saya makan, apa yang saya minum, dan apa yang saya pakai. Kalau Anda lihat corona, jangan berkata corona. Aku percaya perlindungan yang maha tinggi melindungi aku dari semua penyakit sampar yang busuk. Oke? Kalau siapa sering naik pesawat? Kalau pertama berdoa kan? Kalau goyang berdoa lagi kan? Amanggu jangan. Langsung bahasa roh, wow, langsung rohani semua. Udah goyang pesawat. Pertanyaannya, Tuhan menetapkanmu di pesawat bukan untuk kecelakaan. Tuhan menetapkanmu di pesawat untuk sampai ke tujuan. Ya. Ketika Anda naik pesawat, kenalan nggak sama pilot? Pak Margawa, Pak. Sudah berapa lama pesawat itu? Anda nggak tahu bomnya udah lepas atau tidak. Tapi lihat penjagaan Tuhan sempurna. Jadi mulai melihat Tuhan itu ajaib. Ya. Siapa di sini punya jantung minta cuti? Nggak ada kan? Ada nggak belajar sekolah pernapasan? Nggak ada. Ada nggak? Makanya gereja jangan salah. Contohnya mengajarkan sex education di gereja. Nggak perlu diajarkan seks. Itu adalah kasih karunia Tuhan. Itu nggak, orang muda pun bisa melahirkan kan? Itu enggak. Mengajarkan keuangan. Keuangan nanti lihat dicatat di Alkitab. Ada 2000 tentang keuangan yang diajarkan Yesus. Nanti kita mau belajar bagaimana rahasia keuangan berkelimpahan. Siapa setuju sama tangan? Ya. Jangan setengah tiang. Nanti setengah datang. Angkat tangan begini. Jangan setengah tiang deh, yang lebih datang. Ketika kita mengangkat tangan kita sedang mengakui. Kenapa perjamuan angkat roti tinggi? Anda mengakui tubuh itu. Ya. Meninggikan dia. Jadi jangan. Nanti setengah tiang. Setengah tiang kalau bendera untuk apa? Untuk kematian kan? Untuk kehidupan apa? Perayaan 17 Agustus full tiang. Ya. Kalau meninggal presiden setengah tiang. Tapi kalau 17 Agustus full. Karena itu celebrate. Jadi kalau dibilang angkat tangan setengah, jangan setengah, full. Ketika tanganmu pun sakit, ketika kau mengangkat itu akan sembuh. Amin. Ya, oke? Ya, engkau, ya, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati dia. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Catat, inilah bagian kita. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Jadi orang beruntung memberkati Anda. Katakan amin. Amin. Oke? Dan
mengutuk orang-orang yang mengutuk kau. Jadi kalau orang mengutukmu, dia rugi. Catat ya, ketika Anda masuk satu toko yang sepi, pasti akan datang lagi orang lain. Ya. Pasti tanpa sadar-sadar. Ketika Anda masuk restoran yang sepi, Anda masuk datang orang lain. Itulah Anda menjadi berkah. Amin. Oke. Saya pernah bilang sama toko Tenggo Musik, kalau dia tadi, dek, nggak ada orang datang. Tapi ketika anak yang dikasihinya ada, dia sampai kasir pun jualan. Jadi ingatlah, Anda adalah berkah. Amin. Jangan di mana Anda ada, perbedaan yang datang. Nah, itu Anda butuh. Setiap dia datang, berantem semua orang. Itu berarti ada yang salah dalam diri Anda. Tapi ketika Anda datang, kedamaian hadir sebab roh Tuhan ada padamu. Amin. Di mana ada orang menolak Kristus, di situ kekacauan datang. Di mana ada orang menerima Kristus, di situ kedamaian datang. Jadi pernikahan itu bukan bicara tentang perbuatan. Pernikahan adalah bicara Kristus ada di antara kamu berdua. Jadi pernikahan itu katanya rahasia ini besar. Kenapa? Paulus mencatat, Paulus tidak pernah menikah, tapi dia menulis tentang pernikahan. Karena apa? Karena rahasia ini besar. Pernikahan adalah bicara tentang Kristus dan jemaat. Suami istri itu sedari, artinya dia adalah jemaat. Kristus adalah mempelainya. Ya, oke, nanti kita belajar lagi sesi pernikahan. Ya. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Olehmu semua kaum. Maka oleh karena Kristus Anda menjadi pewaris dari Abraham. Catat ya, kita tidak pernah punya hubungan lahiriah dengan Abraham, tapi oleh karena Kristus kita menjadi ahli warisnya. Ya. Jadi kita buka Kejadian 14, Kejadian 13 ya, ayat 11 sampai 14. Kejadian 13. Ketika itu mereka sangat kaya. Siapa sangat kaya? Abram dan Lot. Siapa yang membuat dia kaya? Abram. Lot penumpang, Abram toke. Tapi begitulah hebatnya hati Abraham. Ketika gembala-gembala mereka bertengkar karena begitu banyak ternaknya, apa yang dilakukan oleh Abraham? Untuk dia memberikan bagian Lot. Lot disuruh memilih. Siapa yang disuruh milih? Bukan Abraham pilih ini bagianku, kau penumpang enggak. Pilihlah bagianmu. Jadi Anda jangan pernah takut kehilangan. Jangan takut kekurangan. Sebab Tuhan telah menetapkan bagianmu yang besar. Ya, oke? Sebab Lot memilih bagian seluruh lembah Yordan. Dipilihnya lembah yang subur, Yordan. Lalu dia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Di mana dia? Di Sodom dan apa menjadi sama dia? Malapetaka. Terus ayat 12, Abram menetap di tanah Kanaan, tapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah dekat Sodom. Lanjut ayat 13. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Banyak orang Kristen tinggal di tempat-tempat yang tidak sebenarnya. Oke? Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirman Tuhan pada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihat dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan ke barat, utara dan selatan. Apa disuruh? Pandang sekelilingmu. Terus ayat 15. Sebab seluruh negeri ini akan kau akan kuberikan padamu dan kepada keturunan untuk selama-lamanya. Ayat 16. Dan aku akan menjadikan keturunan seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika sedang ada yang dapat menipu debu, keturunan itu akan dapat itu juga. Ayat 17. Ya. Ayat 18. Tunggu ya. Ayat 14. Bagaimana Tuhan menunjukkan kepada dia? Ya. Setelah Lot berpisah daripada Abram, apa yang membuat Tuhan bisa menunjukkan kepada dia visi? Ketika selubung itu diangkat dari dia. Apa selubungnya? Lot. Ada selubung dalam
bukan istrimu, bukan anakmu, tapi mungkin ada orang lain atau pekerjaanmu yang membuat kau tidak mengalami terobosan. Mintalah hikmat sama Tuhan. Ya. Lot menjadi selubung bagi Abram. Kenapa? Berpisah daripada berfirman Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu. Kapan Tuhan mengatakan pandang? Ketika Lot berpisah dengan Abram. Ya. Tuhan tidak pernah menyuruh dia membawa Lot, tapi dia membawa Lot. Tapi Tuhan tetap ingat dengan janjinya. Ya. Ketika dia salah, Tuhan tetap mengasihi dia. Kemudian bagaimana rahasianya untuk Anda berkelimpahan? Kita lihat ayat 18 sampai 21. Kejadian 14. Mulai ayat 17. Kejadian 14 ayat 17 sampai 21. Setelah Abram kembali dari mengalahkan, ini si Abram ya Pak? Bapak Tera. Oke, setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer, catat ya, hanya 300 orang pasukan dia. Dan para raja bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyengsong dia ke lembah Syawe, yang di lembah raja. Ayat 18. Melkisedek Raja Salem. Siapa Melkisedek? Adalah gambaran tentang Yesus, raja yang tidak berayah dan beribu. Apa di bawahnya? Apa di bawahnya? Perjamuan kudus. Jadi bicara perjamuan kudus bukan di perjanjian baru, sudah tercatat. Allah menyuruh Yesus membawa tubuh dan darah. Ya. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Inilah sebutan pertama Elion dalam Alkitab, yang maha tinggi. Terus ayat 19. Lalu dia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Ya. Elion. Terus, dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke dalam tangan. Siapa yang menyerahkan musuh? Musuh. Maka dikatakan pada bangsa Israel, Tuhan yang berperang untuk kamu, kamu diam saja. Dalam hidup ini Tuhan yang berperang, bukan kau. Maka dibilang, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan bagimu, tidak seperti apa yang diberikan. Janganlah takut dan gentar. Jadi apa yang Anda perlu dalam Alkitab hanya satu yang perlu Anda jaga. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Bagaimana menjaga hati? Isilah dirimu terus dengan firman. Yes. Oke? Lalu Abraham memberikan pada 1/10 dari apa yang diberikan? Kenapa diberikan 1/10? Kapan ada cerita persepuluhan? Di perjanjian lama, bukan di hukum Taurat. Maka Anda melihat Malaikat 3 itu bukan itu bagianmu. Bagianmu adalah ketika engkau menerima seluruhnya, engkau memberi 1/10. Kenapa Tuhan menyuruh 1/10? Bukan supaya Pak Marin bisa makan, bukan. Anda catat, yang paling berat bagi manusia, uang. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Ya. Ibrani 13 mengatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang. Saya mau tanya, uang hamba atau tuan? Sekarang kita buat jadi tuan. Buktinya apa? Cari uang. Anda yang cari uang, bukan uang yang cari Anda. Sekarang Anda mau cari uang atau uang yang cari Anda? Uang. Ini prinsip kerjanya. Ya, oke. Ketika diberikan 1/10, kenapa? Karena dia sudah menerima kemenangan. Dengan apa? Tubuh dan darah. Anda telah diberikan kelimpahan oleh tubuh dan darah. Anda memberi 1/10 supaya Anda jangan menjadi berhala terhadap uang. Uang tidak menjadi sesuatu yang kau hidupi, tapi uang akan bekerja untuk hidupmu. Amin. Amin. Kenapa dikatakan di Malaikat 3 itu? Karena orang Israel sudah memberontak. Bagianmu bukanlah Malaikat, tapi bagianmu adalah Kejadian 14 ini. Ya. Sekarang saya mau tanya, Ishak diberkati
ketika ada musim kelaparan. Di mana dia? Menaburlah ia, maka ia diberkati. Kaya, sangat kaya dan kaya. Jadi kapan Anda menabur? Di musim sekarang, di tempat-tempat yang sedang kekeringan ini. Amin. Amin. Saya tidak akan dipesan Pak Martin tadi, bagi dua kita bang nanti, nggak ada itu. Nggak ada Pak ya? Nggak ada. Saya hanya menyatakan kasih karunia itu cara kerjanya begitu. Ya. Jangan pernah melihat kekuranganmu menjadi alasanmu tidak memberi, sebab engkau telah ditetapkan menjadi berkat, bukan menjadi persoalan. Ya. Kita lihat caranya sebelum ditutup. Kita buka 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 10. Oke? Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Alkitab mencatat prinsip di alam ini. Ya, benih itu tidak banyak, hanya satu, tapi bisa menjadi ribuan. Karena apa? Karena dia sudah mati. Yesus sudah mati untuk banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Ya, nanti baca di Kejadian di Yohanes 12 ayat 24. Ya, akan menuai sedikit juga, dan orang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hukum tabur tua itu bukan kayak gini maksudnya. Menabur ini bicara uang. Tabur tua itu maksudnya apa? Anda telah menabur kejahatan di dunia ini, Yesus yang menuainya di kayu salib. Yesus yang menabur keselamatan di kayu salib, Anda yang menuainya di bumi. Itu tabur tua, bukan perbuatanmu. Perbuatanmu tidak ada satupun yang layak di hadapan Tuhan, kalau bukan karena darahnya Anda tidak berkenan kepada Dia. Kapan Anda diampuni? Ketika Anda masih berdosa. Nanti baca di Roma 5 ayat 8. Ya. Terus ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan. Jangan sumut-sumut. Karena benih yang sumut-sumut tidak akan menghasilkan. Ya. Jangan dengan sedih hati. Ya. Ya, aku kasih dan Tuhan karena kaunya Tuhan, tidak karena kerelaan hatimu, karena kau tahu firman itu adalah ya dan amin. Oke? Atau karena paksaan. Jadi kalau WN jangan bilang ada mau diberkati, beri, udah. Dia mesti mengerti, dia memberi karena sudah menerima. Jadi jangan Anda pernah memberi karena Anda untuk mendapatkan. Anda memberi karena Anda sudah menerima, dan Anda akan berlipat ganda karena Anda sudah menabur. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Apa Tuhan tidak mengasihi? Enggak. Tuhan sangat mengasihi. Dia mengerti prinsipku bahwa Dia memberi bukan karena aku, bukan karena Dia, tapi karena Dia telah menerima. Lanjut ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala. Anda mau berkecukupan dalam segala sesuatu? Dan malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Anda berkelebihan, jadi uang Anda tidak kepenang, tidak ke rumah sakit, tidak jadi malah petaka, tapi menjadi. Maka dia bilang Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan memberkati engkau. Kenapa? Berkatmu dilindungi juga. Ya, oke. Ayat 9. Sebab ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenaran tetap untuk selama-lamanya. Orang percaya membagi-bagi. Orang percaya jangan pelit. Kalau pelit engkau tidak akan mendapatkan. Nanti habis dimakan rayap. Ya. Jadi kalau Anda memberi persembahan itu, berikan dengan sukacita. Kenapa orang dulu, orang Batak sangat diberkati? Sebelum dia ke gereja hari Minggu, dia sudah siapkan persembahan itu. Dia sudah taruh jasnya di genggaman. Ibu-ibu sudah pakai kebaya jauh sebelum waktunya dan datang lebih cepat dari waktunya. Karena ibadah adalah kesukaan dia. Sebab dalam ibadah ada janji, baik untuk hari ini maupun hari depan. Kekuatan orang Kristen adalah ibadah. Ya. Saya di rumah tiap hari malam ibadah. Perjamuan kudus dengan anak-anak. Ya, bukan aja perjamuan kudus, nanti sesinya kita bicarakan.
Ya, nggak ada dibilang di Alkitab perjamuan kudus itu untuk umur. Ya, semua boleh melakukan perjamuan kudus karena Anda adalah imam dan kepala di rumah itu. Ya, oke. Tetap selama ayat 10 terakhir, ya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur. Siapa yang menyediakan benih? Siapa yang menyiapkan uangmu? Tuhan. Ya. Dan roti untuk dimakan. Ketika kau memberi, kau tidak akan kelaparan. Ya. Dan akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya. Itulah prinsip Tuhan. Ketika Anda memberi benih itu, Tuhan akan melipat gandakan. Sebab sumber benih itu adalah Dia. Ya. Dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Jadi saudara-saudara, rahasia kerjanya Tuhan dari Dia, bukan dari kita. Jadi ketika ada uang dalam dirimu, itu adalah benih dari Dia, bukan dari itu. Ketika Anda punya gaji, itu adalah Dia yang membuat Anda punya gaji. Makanya jangan pernah pelit untuk memberi. Catat ya. Ada keberatan? Saudara-saudara, saya tidak dipesan Pak Martin tadi untuk Bang ceritakan masalah memberi, tidak. Anda memberi karena Anda sudah menerima. Anda memberi bukan untuk mendapatkan. Jadi jangan bertransaksi dengan Tuhan. Tuhan tidak mau Anda menjadi budak uang. Tuhan mau Anda uang bekerja untuk Anda. Ya Ibu polisi ya. Oke, mari kita berdoa. Haleluya. Terpujilah Engkau Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh kasih karunia kemurahan-Mu, firman telah disampaikan. Pengurapan Roh Kudus akan mengerjakan firman itu kepada kami masing-masing dalam jiwa, hati, pikiran setiap yang mendengarkan. Diberkatilah semua jemaat, diberkatilah gembala, diberkatilah gereja ini oleh karena kasih karunia Tuhan semata-mata. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita tadahkan tangan kita, arahkan hati dan iman kepada Tuhan.